Oke, next kita akan bahas yang teori bilangan. Ini ada materi-materinya, bisa nanti dibaca aja ya. Nanti dipahami, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Nah, kalau di sini kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Yang di sini nomor 1, manakah di bawah ini bilangan yang jika dibagi 7 gitu ya. Dibagi 7 itu sisa 3. Nah, ini kita bisa mencarinya dengan cara sebuah bilangan tersebut dikurangin 3 terus dibagi 7. Itu rumusnya gitu ya, polanya. Jadi kalau di sini misalkan 10 berarti dia dikurangin 3, 7 dibagi 7 dia bisa. Berarti dia betul. Jawabannya adalah yang A gitu ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1 gitu. Jadi di sini jawabannya A. Soalnya kalau yang lainnya dia gak bisa gitu, kayak 11 dikurang 3 8 gak bisa dibagi 7. Begitupun yang lainnya 14 dikurang 3 11 gak bisa dibagi 7. Jadi hanya yang 10 aja. Jadi polanya bilangan yang kita cari harus dikurang sama sisanya terus dibagi pembaginya gitu ya. Nah, yang kedua, di sini manakah di bawah ini bilangan yang jika dibagi 6 bersisa 5? Oke, dibagi 6 sisanya 5. Berarti ini rumusnya adalah sebuah bilangan dikurangin 5 harus bisa dibagi 6. 10 kurang 5 5 bisa dibagi 6 ya, tapi dia punya selisihnya 1 gitu ya. Dari 5 ke 6 tuh tadi 10 dikurang 5 tuh. Berarti kita tinggal ceknya yang 11 aja gitu. Kalau kita cek yang 11 dikurang 5 bagi 6 itu adalah 6 bagi 6 sama dengan 1 juga. Jadi di sini jawabannya adalah B. Gitu ya. Untuk kalau ada dibagi sesuatu sisanya berapa. Next, nomor 3. Manakah di bawah ini bilangan yang habis dibagi 6? Oke, habis dibagi 6 kita harus tahu ciri-cirinya. Kalau misalkan 6 itu adalah 2 dikali 3. Artinya dia harus habis dibagi 2 dan habis dibagi 3 gitu ya. Habis dibagi 3. Apa ciri-ciri habis dibagi 2 dan habis dibagi 3? Kalau habis dibagi 2 itu dia harus ujungnya genap. Kalau misalkan habis dibagi 3, dia jumlah digitnya bisa dibagi 3. Jumlah digit habis dibagi 3. Nah, jadi kita cek gitu di sini pernyataan yang A misalkan 112. Itu dia ujungnya udah genap ya. Ujungnya adalah 2, tapi kalau kita cek 1 tambah 1 tambah 2 bagi 3 itu hasilnya adalah 4. 4 ini gak habis dibagi 3, maka salah. Nah, kalau kita cek angka yang bisa dibagi 3 itu adalah 6 gitu ya. 6 dibagi 3, maka di sini kita cari selisihnya yang lebih besarnya 2 gitu ya. 2 lebih besar dari 112, maka kita akan dapat jawaban adalah yang C, 114. Jadi di sini 1 tambah 1 bagi tambah 4 bagi 3 dapat deh hasilnya 2. Jadi ini jawabannya. Gitu ya. Kalau dia habis dibagi 6 berarti dia harus habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Next, nomor 4. Kalau nomor 4 di sini manakah di bilangan ini yang habis dibagi 9? Habis dibagi 9 itu kalau kita cek komposisinya 9 itu adalah 3 kali 3. Artinya dia tuh harus memenuhi sifat yang habis dibagi 3. Tapi karena ada double, jadi di sini harus jumlah digit itunya bisa dibagi 9. Contoh, di sini kita cek yang A. 7, 4, 3. Berarti 7 tambah 4 tambah 3 harus habis dibagi 9. 7 tambah 4, 11 tambah 3, 14. Ini nggak bisa dibagi 9. Maka salah. Biar bisa dibagi 9, maka harus 18. 18 itu berarti 4. Lebihnya dari 14. Jadi kita akan cek. Kalau 7, 4, 3 ditambah 4, itu hasilnya adalah 7, 4, 7. Berarti 7 tambah 4 tambah 7 bagi 9. Ini adalah 18. Dapat deh. Jadi jawabannya adalah ini bukan B tapi yang E. Jawabannya E. Gitu ya. Jadi di sini kita butuh tambah 4. Oke, semoga bisa dipahami. Next, nomor 5. Jika N adalah bilangan ganjil. Oke, N-nya ganjil. Di sini kita harus ngecek
pilihan-pilihannya. Yang pertama di sini ada n+1, yang kedua adalah 3n+1, yang ketiga adalah 2n kuadrat plus 5, dan yang keempat adalah n+5 dikali 2n-1. Udah, kalau misalkan dia n-nya ganjil, berarti ini tinggal kita cek aja. Misalkan n-nya sama dengan 1, berarti kita tinggal substitusi. Berarti di sini kita akan dapat 1 tambah 1 adalah 2. Terus kalau di sini mah 3 kali 1 tambah 1 adalah 4. Berarti di sini 2 kali 1 kuadrat tambah 5 adalah 7. Dan di sini adalah 1 tambah 5 6 dikali 2 kali 1 adalah 2 dikurang 1 adalah 1. Hasilnya 6. Yang mau kita cari adalah yang bernilai genap. Kalau yang genap adalah yang 1, 2, dan 4. Jadi di sini kita ada 3 yang hasilnya genap. Berarti jawabannya adalah D. Jadi kalau dia udah jelas n ganjil, udah kita tinggal misalkin aja gitu ya, berapapun nilainya. Oke. Terus yang 6. Nomor 6 di sini n adalah bilangan n adalah bilangan genap. N sama dengan genap. Kita mau ngecek yang pertama, n dikurang 4, yang kedua 3n ditambah 4, yang ketiga adalah 3n pangkat 3 tambah 4, yang keempat adalah 2n kali 3n plus 1. Oke, berarti ini kita bisa misalin. Misalkan ambil angkanya n sama dengan 2. Berarti kita akan dapat ini hasilnya menjadi -2. Berarti di sini adalah genap. Kalau di sini adalah 3 kali 2 tambah 4, berarti ini adalah 10. Kalau yang di sini 3 kali 2 pangkat 3 tambah 4, 2 pangkat 3 8, kali 3 2 4, berarti tambah 4 28. Berarti yang di sini 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, berarti 4 kali 7 adalah 28. Makanya di sini kita akan mana yang hasilnya ganjil. Ini tidak ada yang ganjil ya. Tidak ada yang ganjil, maka di sini jawabannya adalah A. Gitu. Itu untuk yang nomor 6. Oke, next ke yang nomor 7. Kita mau cari faktor persekutuan. Faktor persekutuan artinya sebuah bilangan yang bisa membagi kedua-duanya. Bilangan yang mana yang dibaginya, yaitu yang 12 kali 70 dan 21 kali 15. Caranya ini tinggal kita sederhanain aja. 12, 6 kali 2, 70 adalah 7 kali 10. 6 adalah 2 kali 3. Berarti ini dia jadinya 7 kali 2 kali 5 ya. Terus yang kanan ini adalah 3 kali 7, 21. 15 adalah 3 kali 5. Oke, kita akan cek bilangan yang pertama. Apakah 15 bisa ngebagi dua-duanya? Kalau kita cek di sini ada nih 3 kali 5 itu adalah 15. 3 kali 5 juga 15. Artinya dua-duanya bisa dibagi 15. Maka ini adalah betul. Yang kedua di sini adalah 21. Kalau kita cek 21, berarti di sini ada 7 kali 3, 7 kali 3. Maka ini pun bisa ya. Dua-duanya dibagi sama 21. Lalu yang ketiga itu adalah 35. Kalau kita cek 35, di sini ada 7 kali 5, 7 kali 5. Jadi di sini pun betul. Dia bisa dibagi 35. Terus yang keempat, ini dibagi 70. Kalau kita cek dibagi 70, ini nggak ada nih 70, tapi kalau di sini dia nggak ada 70-nya. Makanya di sini nggak bisa gitu ya. Karena dia nggak bisa ngebagi dua-duanya. Maka jawaban yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Jadi kalau faktor persekutuan tinggal kita sederhanakan ke bentuk bilangan yang udah paling sederhananya. Terus cek deh apakah bisa dibagi atau enggak gitu sama pilihannya. Oke, itu yang nomor 7. Sekarang kita akan next ke yang nomor 8. Cari faktor persekutuan dari 22 dikali 45 dan 33 dikali 75. Nanti kita akan dapat ini adalah 11 kali 2 atau 2 kali 11. 45 adalah 9 kali 5. Berarti 9 itu kita bisa ubah jadi 3 kali 3 kali 5. Yang ini berarti kita akan dapatnya 3 kali 11. 75 adalah 3 kali 25. Berarti kita akan dapat 3 kali 11 kali 3 kali 5 kali 5 gitu. Jadi kita tinggal cek aja pernyataan 1. Apakah mereka semuanya bisa dibagi 6? Ini 2, 3. Dan yang kanan ini gak ada. Berarti dia gak bisa gitu. Yang kedua, 21. Apakah dia bisa dibagi 21?
Kalau kita cek ini nggak ada 7-nya, berarti nggak bisa 21. Ini pun dia nggak ada 21, maka dia pun nggak bisa. 1 salah, 2 salah. Terus pernyataan ketiga dibagi 30. Yang di sini 3 kali 2 6 kali 5 30 bisa. Tapi kalau di sini nggak ada gitu ya. Berarti di sini juga bukan. Maka di sini jawabannya ya udah tinggal yang pernyataan 4 aja harusnya mah. Jadi kalau yang pernyataan 4 5 11 kali 5 ada, 11 kali 5 juga ada. Maka jawabannya 4 saja. Oh, ternyata salah nulis. Ini harusnya 11 bukan 21. Sorry, berarti kita akan dapat 11 ada di dua-duanya. Berarti di sini betul. Berarti di sini dapat jawabannya 2 dan 4 itu adalah C. Ya. Jawabannya C. Oke. Itu untuk teori bilangan. Nomor 8, kita next ke nomor 9. Dua buah bilangan A dan B masing-masing memiliki FPB 12. Berarti FPB diketahui dari A sama B adalah 12. Lalu KPK-nya dari A sama B itu adalah 180. Jika salah satu bilangan, berarti misalkan A-nya adalah 36, maka B-nya berapa? Nah, ini ada rumusnya ya. Kalau mau cepat tuh yang di sini. FPB dikali sama KPK-nya itu sama aja dengan hasil dari kali kedua bilangannya. Jadi kita akan dapat di sini 12 dikali 180 harus sama dengan 36 dikali B. Berarti kita akan dapat B-nya 12 kali 180 per 36. Kita bagi berarti 12 sama 36, bawahnya jadi 3. Berarti ini kita bagi dapat deh B sama dengan 60. Gitu. 60 jawabannya adalah C. Terus kita akan next ke yang nomor 10. Nomor 10 pun sama, FPB-nya itu adalah 10 gitu ya, dari P sama Q. Terus dikali KPK-nya 240. Nanti harus sama dengan 30 dikali Q misalkan. Berarti kita akan dapat 10 kali 240 sama dengan 30 kali Q. Berarti kita akan dapat ini jawabannya. Oke, ini coret nolnya, berarti 240 bagi 3 itu adalah 80. Jadi Q-nya adalah 80, jawabannya adalah D. Oke, next ke nomor yang 11. Di sini kita punya A dan B bilangan asli. Berarti kalau dia bilangan asli itu adalah dia di antara 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini kita mau ngecek A kali B min 3 sama dengan 10. Berapa A tambah B? Oke, ini kita bisa langsung pakai percobaan aja. Misalkan kita mau cek yang hasil kalinya 10. Berarti kan ini adalah kemungkinannya 1 kali 10. 10 kali 1. 2 kali 5. 5 kali 2 ya. Kita ambil bilangan asli. Jadi nggak ada kemungkinan yang negatifnya. Artinya kalau di sini A-nya sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 13. Karena harus dikurang 3 gitu. Dikurang 3 jadi 10. Maka kita akan dapatnya 13. Jadi kita akan dapat A tambah B berarti sama dengan 14. Kalau yang bawah berarti A-nya 10, berarti B-nya 4. Karena 4 dikurang 3 1. Berarti sama ini pun A tambah B-nya 14. Jadi kalau dibalik udah dapat kesimpulan gitu ya. Ini sama aja hasil jumlahnya. Kalau yang ini berarti A-nya 2, berarti B-nya adalah 8. Berarti kalau kita jumlahin A tambah B ini sama dengan 10. Berarti kemungkinannya hanyalah 14 dan 10. Berarti ini adalah pernyataan 1 dan 3. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Itu untuk nomor 11. Untuk nomor 12 di sini kita akan punya sama A dan B itu adalah bilangan asli. Berarti 1 2 3 dan seterusnya. Lalu diketahui A kali B min 2 sama dengan 7 berapa? A plus B. Ya kalau ini mah sesuatu yang dikaliin jadi sama dengan 7 ya 1 kali 7 aja. Berarti kita akan dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 9. Karena 9 dikurang 2 adalah 7. Berarti A tambah B itu sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah A. Itu untuk nomor 12. Next ke nomor 13. Berarti di sini kita punya A adalah bilangan ganjil negatif.
Kalau dia bilangan ganjil negatif, artinya A itu adalah min 1, min 3, min 5, dan seterusnya. Dimana min 1 adalah yang paling gedenya nilainya, nilai yang terbesarnya. Nah, di sini kita mau cek P itu adalah 5 min 2A, terus Q-nya adalah 6. Cara terbaik ini adalah kita bikin kayak sebuah persamaan, cuma nggak tahu tandanya apa. Makanya variabelnya kita ubah aja ke yang jadi positif. Jadi di sini tinggal 5 dikurang 6, min 2 pindah ruas jadi 2A. Maka kita akan dapat ini adalah min 1. Ini adalah 2A, berarti kalau kita bagi 2, maka 1A itu sama dengan min 1/2. Sedangkan kita tahu kalau tadi ini A-nya itu paling gede adalah min 1. Jadi kalau kita bandingin min setengah sama min 1, maka kita akan dapat P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya adalah A. Jadi tinggal pindah ruas aja dan kuncinya variabelnya harus positif. Seperti itu. Jadi kita akan coba yang nomor 14. Berarti di sini 14 itu adalah A-nya juga kalau di sini A-nya bilangan bulat positif. Berarti kita akan dapat dia itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti bisa ganjil, bisa genap. Terus di sini kita tahu kalau P itu adalah 8A dikurang 7 dan Q-nya sama dengan 1. Udah, ini tinggal pindah ruas aja. Berarti 8A 1 tambah 7 berarti 8A sama dengan 8, berarti A-nya sama dengan 1 ya di sebelah kanannya. Karena A itu nilainya adalah dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kita akan dapat dua jawaban di sini. Kalau A-nya sama dengan 1 berarti P sama dengan Q, tapi kalau A-nya lebih dari 1 maka P-nya lebih dari Q. Sehingga di sini jawabannya adalah D, tidak dapat ditentukan. Jadi ini untuk yang teori bilangan ya. Ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Bisa dipahami buat menambah bank pemahaman soalnya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, tanyakan saja ya. Sekian.